Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya atas nama Zulkifli dari kelas A semester 5, Prodi Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. NIM saya yaitu 831421010. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah perawatan dan pencegahan cedera, yaitu menganalisis cedera pada 3 cabang olahraga. Yang pertama adalah cedera engkel dalam olahraga bola voli. Jika ditinjau dari segi anatomi, penyebab terjadinya cedera engkel yaitu salah satu kaki yang mendarat di permukaan yang rata, tetapi kakinya mendarat tidak tepat, yaitu posisi kaki yang terlipat sehingganya menyebabkan kaki atau salah satu kakinya menekuk ke dalam, yang menyebabkan ligamen-ligamen di pergelangan kaki merenggang atau robek. Jika dari segi biomekanika, penyebab terjadinya cedera engkel yaitu pemain melakukan lompatan tinggi mendadak yang berusaha memblok smash dari lawan, tetapi tidak memperhatikan posisi kaki saat mendarat, sehingga mengakibatkan salah satu kakinya mendarat tidak baik, sehingga terjadi tekanan pada engkel dengan posisi salah satu kakinya menekuk ke dalam. Jika dari segi fisiologi, dilihat dari segi fisiologinya, penyebab terjadi cedera engkel itu salah satu kaki pemain menekuk ke dalam karena melakukan teknik yang salah pada saat akan melakukan pendaratan saat melakukan blok, sehingga terjadi peregangan ligamen di pergelangan kaki yang mengakibatkan cedera engkel. Yang kedua adalah cedera dislokasi sendi dalam olahraga angkat beban. Dari segi anatomi, penyebab terjadinya dislokasi sendi yaitu ketidakseimbangan kekuatan otot di sekitar sendi yang menyebabkan tekanan yang tidak merata pada sendi yang mengakibatkan dislokasi, yaitu sendi siku terdorong keluar. Jika ditinjau dari segi biomekanika, penyebab terjadinya dislokasi sendi yaitu kedua tangan atlet yang mengangkat barbel itu tidak rata, sehingga mengakibatkan tekanan yang tidak merata pada sendi dan mengakibatkan salah satu sendi siku itu terdorong keluar karena beban yang berlebihan. Jika dari segi fisiologi, dilihat dari fisiologi, penyebab terjadinya dislokasi sendi yaitu terjadi ketegangan yang berlebihan pada otot-otot yang mengelilingi sendi pada siku, terutama pada otot bicep dan tricep, yang dapat mengganggu stabilitas sendi. Jadi ketika otot-otot itu tegang, maka mereka bisa menarik sendi siku keluar dan dari posisi normalnya. Yang ketiga, cedera engkel atau keseleo pada olahraga sepak bola. Dari segi anatomi, itu dapat terjadi oleh faktor-faktor yang diakibatkan ketidakseimbangan otot, kemudian posisi kaki ketika bermain, melakukan gerakan dan terjadi tekanan secara berulang pada bagian tubuh, seperti lutut, pergelangan kaki yang dapat meningkatkan risiko cedera. Jika dari segi biomekanika, yaitu mempelajari gerakan tubuh, gaya dan tekanan yang bekerja pada sendi engkel. Salah satu pemain itu memiliki tekanan yang berlebihan pada sendi dan melakukan tumpuan yang salah yang menyebabkan cedera pada ligamen, tendon, atau tulang di sekitar engkelnya. Jika dari segi fisiologi, cedera yang dialami oleh pemain tersebut ditinjau dari kondisi fisiknya dan atlet dapat mengetahui pemahaman tentang bagaimana tubuh merespon cedera, proses penyembuhan dan mencegah cedera. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu pencegahan dan perawatan cedera. Salah satunya yaitu adalah dislokasi sendi. Meskipun kondisi dislokasi cukup sulit untuk dibedakan dengan patah tulang, namun jangan khawatir. Ada beberapa cara yang memastikan kondisi dislokasi seperti foto ronsen dan MRI. Setelah dipastikan kondisi dislokasi, pengobatan dilakukan sesuai dengan tingkat keparahan dislokasi yang dialami oleh seseorang. Untuk pertolongan pertama, kita bisa melakukan beberapa langkah pengobatan sederhana, seperti mengistirahatkan sendi yang mengalami dislokasi untuk mengurangi rasa nyeri. Selain itu, kamu bisa mengompres bagian yang mengalami dislokasi dengan air dingin yang dilanjutkan dengan air hangat. Air dingin berfungsi untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan yang terjadi di sekitar sendi. Sedangkan air hangat digunakan untuk melenturkan kembali sendi dan otot yang kaku setelah mengalami dislokasi. Sebaiknya lakukan pencegahan agar terhindar dari kondisi dislokasi. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan, yaitu salah satunya selalu berhati-hati ketika melakukan aktivitas apapun yang melibatkan fisik. Yang kedua, tidak ada salahnya untuk menggunakan pegangan ketika kamu menaiki atau
atau menurun tangga, jatuh dari tangga juga dapat menyebabkan seseorang mengalami dislokasi. Ketika berolahraga, sebaiknya gunakan perlengkapan yang lengkap agar ketika terjadi sesuatu, kamu tidak mengalami dislokasi atau cedera. Sebaiknya hindari berdiri pada benda atau lokasi yang tidak stabil. Kamu bisa meminta bantuan pada orang lain untuk memastikan benda yang kamu gunakan dapat digunakan dengan stabil. Kemudian rutin berolahraga juga bisa membuat kesehatan sendi serta tulang kamu terjaga. Hal ini akan menghindari kamu dari kondisi dislokasi. Kemudian sebaiknya konsumsi makanan yang mengandung nutrisi dan gizi untuk kesehatan sendi maupun tulang, seperti makanan yang mengandung kalsium tinggi. Metode pengobatan dislokasi tergantung pada lokasi sendi yang mengalami dislokasi dan tingkat keparahannya. Secara garis besar, pengobatan dislokasi bertujuan untuk mengembalikan tulang yang keluar atau bergeser ke posisinya ke tempat semula. Kemudian berikut adalah beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi dislokasi. Salah satunya obat-obatan. Dokter dapat meresepkan obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau naproxen untuk mengurangi rasa nyeri dan peradangan yang timbul akibat dislokasi. Kemudian perawatan medis. Perawatan medis yang dapat diberikan untuk mengatasi dislokasi antara lain tindakan reduksi untuk mengembalikan tulang ke posisi normalnya, kemudian imobilisasi untuk menyangga tulang dan mencegah bergeraknya sendi yang telah kembali ke posisi normalnya agar pemulihannya lebih cepat. Yang ketiga, operasi untuk mengatasi dislokasi yang tidak bisa diperbaiki dengan reduksi atau bila terjadi kerusakan pada pembuluh darah, saraf atau ligamen di sekitar sendi. Yang keempat, ketiga, rehabilitasi untuk memperkuat sendi dan melatih pasien agar bisa bergerak seperti sedia kala. Yang kelima, perawatan mandiri. Setelah dislokasi ditangani, ada beberapa perawatan mandiri yang bisa dilakukan di rumah untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus meredakan rasa tidak nyaman yang mungkin timbul. Beberapa perawatan tersebut salah satunya atau beberapa perawatan tersebut yaitu yang pertama, mengompres sendi dengan es atau air hangat selama 15 sampai 20 menit beberapa kali sehari. Kemudian mengistirahatkan sendi yang mengalami dislokasi dan menghindari gerakan yang menimbulkan rasa nyeri. Kemudian melatih sendi dengan gerakan-gerakan ringan dan dilakukan secara perlahan. Kemudian komplikasi dislokasi. Meski jarang terjadi, dislokasi yang tidak segera ditangani dapat menimbulkan komplikasi. Komplikasi ini dapat muncul tiba-tiba, yaitu muncul tiba-tiba atau akut, atau berlangsung dalam waktu yang lama, kronis. Beberapa komplikasi akut dislokasi adalah patah tulang atau fraktur, perdarahan akibat kerusakan pada jaringan lunak, kerusakan saraf, dan pembuluh darah di daerah sendi, infeksi di sendi dan tulang. Sementara beberapa komplikasi kronis yang dapat terjadi adalah ketidakstabilan sendi, kaku sehingga ruang gerak terbatas, kematian jaringan atau avaskuler nekrosis, kemudian peradangan di sendi. Kemudian masuk kepada perawatan atau penanganan cedera pada engkel. Pertolongan pertama pada cedera engkel yaitu dalam waktu 48-72 jam pertama cedera, segera setelah terjadi cedera, melakukan penata laksanaan cedera akut pada umumnya yaitu dengan rise test atau itu adalah singkatan dari ice compression dan elevation. Di mana yang pertama itu adalah rest, mengistirahatkan area yang cedera dengan meminimalisasi gerakan pada area yang cedera dan bila perlu menggunakan bridge atau tapping pada saat melakukan aktivitas. Kemudian ice, melakukan kompres es di lokasi cedera selama 15-20 menit tiap 2-3 jam sekali. Kompres es ini sebaiknya dilakukan 48-72 jam pertama setelah cedera, yang kemudian dilanjutkan dengan compression atau melakukan kompresi dengan menggunakan beban elastik atau non-adhesive bandage di lokasi cedera. Kemudian fungsi dari beban ini adalah mengurangi bengkak dan pendarahan di area cedera. Kemudian elevation, mengelevasikan area yang cedera lebih tinggi dari level jantung untuk mengurangi pendarahan, bengkak. Fase pengembalian ruang gerak sendi di fase penguatan setelah nyeri hilang sangat berkurang dan tidak ada bengkak di daerah cedera. Dapat dilakukan latihan untuk mengembalikan ruang gerak sendi atau range of motion exercise. Salah satu contoh range of motion exercise pada sendi engkel adalah dengan membuat tulisan alfabet dari A sampai Z menggunakan sendi engkel. Kriteria untuk dapat melakukan latihan penguatan pada sendi engkel adalah
setelah didapatkan ruang gerak sendi yang maksimal dan sudah tidak ada nyeri ataupun bengkak. Ini tuh sangat penting karena dalam olahraga ada kemungkinan untuk terjadinya cedera, apalagi olahraga yang berkaitan dengan kontak fisik. Oleh karena itu, setiap berolahraga kita harus memperhatikan banyak hal agar kita terhindari dari cedera. Salah satunya medan, kemudian tidak boleh terlalu memaksakan. Kalau tubuh sudah merasa lelah, sebaiknya kita istirahat, jangan memaksakan tubuh untuk melakukan kegiatan berat dalam olahraga. Karena itu juga salah satu penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya cedera-cedera yang saya jelaskan tadi. Karena jika sudah terjadi kelelahan, maka kita akan mengalami yang namanya kurang fokus. Jika kita sudah merasakan kurang fokus, maka itu bisa mengakibatkan kita kehilangan teknik atau cara bermain yang baik, sehingga jika sudah melakukan kesalahan dalam melakukan teknik gerakan olahraga, maka itu bisa mengakibatkan cedera pada olahraga. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.